Kali Gendol, sebuah sungai besar yang berada di ujung timur Yogyakarta ini menjadi jalur erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 yang lalu. Erupsi besar yang menewaskan ratusan orang pada tahun 2010 silam menjadikan Kali Gendol sebagai arah luncuran awan panas sejauh 20 km. Setelah erupsi Merapi mereda, sungai ini menjadi berkah bagi penambang pasir yang menjadikan Kali Gendol sebagai kantong pasir hasil erupsi Merapi. Berada di sebelah barat Kali Gendol, Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sebuah komplek reruntuhan candi dari masa Mataram kuno menarik untuk disinggahi. Situs Candi Morangan, demikian nama komplek ini, merupakan sisa-sisa bangunan candi yang masih bisa diselamatkan dari kedalaman 2,5 meter di bawah permukaan tanah. Situs candi ini terletak di antara dua sungai besar yang berhulu di Gunung Merapi, Sungai Opak dan Sungai Gendol. Saat ini upaya rekonstruksi Candi Morangan sedang diupayakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Menarik untuk diketahui hasil akhir dari usaha memunculkan kembali bangunan candi di tempat ini. Candi Morangan diperkirakan berada dalam satu garis imajiner lurus dengan dua situs lain di atasnya, situs Jetis dan situs Pisalen. Ketiga situs candi ini berada di antara Sungai Opak dan Sungai Gendol, sehingga diperkirakan dahulunya menjadi satu gugusan besar candi yang bercorak Hindu. Dari sisa-sisa reruntuhan Candi Morangan ini, baru ditemukan dua struktur bangunan candinya, yaitu sebuah struktur yang diperkirakan bangunan candi utama, dan satu struktur bangunan candi perwara. Candi utama memiliki arah hadap pintu masuk dari barat, sedang candi perwara menghadap ke arah timur. 3 buah yoni ditemukan dari reruntuhan candinya, di mana salah satu yoni memiliki ragam hias pada bagian badannya. Dari temuan yoni ini, setidaknya bisa diperkirakan apabila Candi Morangan sebenarnya memiliki lebih dari 2 bangunan. Bangunan lainnya tentu saja masih terkubur di bawah jalan desa dan pekarangan yang terletak di sisi selatan candinya. Pola satu-satu pada Candi Morangan ini sangat kurang lazim dijumpai pada bangunan-bangunan candi Hindu yang semasa pendiriannya dengan Candi Morangan. Berdasarkan ragam hias dan bentuk bangunannya, Candi Morangan diperkirakan sejaman dengan candi-candi yang tersebar di dataran Kewu Prambanan, di mana candi-candi tersebut memiliki pola struktur 1-3, yaitu sebuah candi utama dengan 3 buah candi perwara yang biasanya berdiri di depannya. Keunikan pada Candi Morangan terdapat relief-relief binatang yang oleh para ahli terdahulu diasumsikan sebagai kisah Jataka, yang umumnya terdapat pada candi-candi yang bercorak Buddha. Namun apakah benar demikian? Tentunya hal tersebut belum bisa dipastikan, mengingat panel-panel relief Candi Morangan ditemukan tidak lengkap.
Namun dari banyak ragam hias yang terlihat saat ini, Candi Morangan dahulunya didirikan sebagai bangunan pendarmaan bagi seorang tokoh keagamaan pada masa Mataram kuno. Beranjak dari Candi Morangan, saat ini kita berada di situs Candi Palgading, sebuah komplek bangunan bercorak Buddha dari masa Mataram kuno. Candi Palgading merupakan bangunan suci umat Buddha yang memiliki pola linier membujur dari selatan ke utara. Saat ini terdapat 3 struktur sisa bangunan candinya yang masih terlihat. Pada bagian selatan terdapat sisa-sisa struktur yang diperkirakan bekas bangunan Batur Pendapa. Diperkirakan dahulunya, bangunan pendapa ini dipergunakan oleh umat Buddha sebagai tempat melaksanakan upacara. Struktur kedua di tempat ini merupakan bekas reruntuhan Candi Apit yang terletak di tengah. Dari sisa reruntuhannya, candi ini memiliki pintu masuk dari arah barat. Terdapat juga bekas bilik penampil yang menghubungkan pintu masuk dengan ruang utama candinya, seperti bilik penampil pada Candi Plaosan, Candi Sojiwan, maupun Candi Banyunibo. Di tempat ini dahulu pernah ditemukan arca Aksobya dan Avalokitesvara. Dari ukuran Candi Apit ini tidak terlalu besar, hanya pemimpin upacara saja yang bisa masuk ruangan utama candinya. Bagian paling utara Candi Palgading ini terdapat sebuah stupa tunggal yang diletakkan di tengah sebuah batu bujur sangkar. Stupa ini memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan pada bagian puncaknya atau bagian yasti sudah hilang. Bangunan stupa ini merupakan pusat pemujaan dengan pintu masuk dari arah barat. Dari keadaan ini bisa diperkirakan, Candi Palgading didirikan sebagai bangunan suci tempat pendarmaan seorang tokoh Buddha Mahayana, sehingga upacara keagamaan di tempat ini dilakukan dengan cara prasawya, yaitu mengelilingi stupa berlawanan arah jarum jam sebanyak 3 kali. Berkebalikan dengan Candi Borobudur, yang dilakukan dengan cara mengelilingi candi searah jarum jam. Demikian perjalanan Jajah Desa Milangkori kali ini, mengunjungi 2 situs margin di Yogyakarta yang memiliki perbedaan gaya bangunan maupun latar belakang keagamaannya. Namun kedua situs candi ini memiliki kesamaan sebagai bangunan suci pendarmaan yang didirikan pada masa Mataram kuno dahulu. Salam budaya.